Yang pertama itu mungkin saya bisa tanya Pak, kira-kira berapa sih nilai rata-rata PTS Mapel Matematika berarti semester genap kemarin Pak? Kalau nilai PTS rata-rata itu, aduh, saya datanya tadi di sekolah lupa ya. Oh iya nggak apa-apa sih Pak. Soalnya Maksudnya saya tanya dulu aja kalau masih di sekolah juga besok nggak apa-apa sih. Apa kapan pas ke sekolah? itu sudah nilai PTS sudah direkap, sudah dikasih ke Ya. kurikulum, sudah ditandatangani dan sudah diserahkan ke apa namanya kepala sekolah. Nanti hari Sabtu itu mau dibagi hasil PTS-nya. Oh iya Pak. Iya. Terus Jadi sama yang sebenarnya datanya ada sih, data ada tapi ada di kurikulum. Kalau mapel matematika ada, di saya juga ada. Cuma lebih komplitnya itu di kurikulum. Nanti hari Sabtu itu kan mau dibagi, nanti tak anukan. ya sih Pak. Kalau bisa ininya aja sih, nggak usah semuanya matematikanya aja cukup mungkin Pak. Oke. Iya. Sama mau tanya nilai rata-rata ulangan harian bab 1 sama bab 2 kemarin kira-kira udah pernah ulangan belum ya Pak? Sudah ulangan bab 1 sama bab 2. Sudah. Berarti itu boleh nggak kira-kira aku nanti minta Pak untuk membuat latar belakangnya sih. Oh, rata-ratanya apa nilainya? Nilai Apa rata-ratanya semuanya? aja Pak. Apa semuanya juga boleh sih. Oke, nanti tak kirim. Ya, Tak kirim. Jadi tapi bebas ya kelas apa saja ya. Kalau misalkan nggak lolos kelas A ya berarti kelas A semua ya. ya nggak apa-apa Pak. Kelas A juga nggak masalah sih. Sekalian nama-namanya ya. Oh iya, Soalnya kemarin saya pakainya ada yang pakai khusus, ada yang pakai itu jadinya. oh iya, nggak apa-apa. Terus selanjutnya, nah ini apakah siswa kelas 8 SMP Plus itu eh, kira-kira selama Bapak ngajar selama di kelas 8 tuh mereka selama daring kayak gini minat belajarnya tinggi apa enggak sih Pak? Terutama belajar matematikanya. Kalau jujur aja ya ada plus minusnya sih ya. Semuanya pasti ada plus minusnya. Ada yang minat, ada yang enggak. Jujur aja kalau yang pinter-pinter itu kalau sebenarnya agak kurang. Kalau misalkan pandemi kayak gini merasa kurang kalau yang pinter. Tapi kalau yang agak kurang atau yang dalam arti yang enggak terlalu pinter itu kadang kan bisa dibantu pakai apa namanya di Google atau di apa, jadi kayaknya pengennya malah daring kayak gitu. Jadi kebanyakan enggak, kalau yang pinter itu biasanya kan identik dari gurunya, oh bisa kalau dijelaskan oh dari ini. Nah terus biar sering tanya ini bisa. Tapi kalau yang nggak terlalu pinter itu kadang-kadang instan. Dulu saya pernah, dulu waktu kelas 7 ini cerita ya, nggak apa-apa ya, Ya nggak apa-apa. cerita pengalaman ya. Kalau kelas 7 itu dulu pernah diajar saya, dia itu nggak terlalu pinter, tapi setelah daring kok nilainya bagus-bagus, kan tanda tanya, ya kan, tanda tanya. Nah terus saya tanya, nah setelah daring kok nilai kamu bagus-bagus, jujur aja kamu dibantu sama orang tua atau dibantu kakak atau dibantu oleh yang lain atau Google kayak gitu. Jadi jawab jujur saya nggak akan marah, ternyata dibantu Google kayak gitu. Jadi kan ada positif ada negatifnya kayak gitu ya, walaupun anak itu kreatif tapi seakan-akan ya secara instan itu kadang pakai aplikasi pakai apa kayak gitu. Oke. Ya sih emang agak sulit sih Pak, apalagi kan dari kayak gini kadang Iya. bisa dimanipulasi yang semula nggak Ya pinter aja iya. bisa rata sekarang. Iya, makanya kadang ya ada positif ada negatifnya. Kalau misalkan melihat dari nilai ya kita nggak mau gimana lagi, emang dapat nilainya segitu. Tapi kalau kita tahu anaknya oh perkembangannya, kalau misalkan kita ketemukan oh perkembangannya oh dari sini udah tahu. Tapi kalau ini kan kita juga nggak bisa mengawasi kan kayak gitu. Kelemahannya ya kayak gitu. Makanya kalau yang pinter itu sebenarnya pengennya yang berangkat. Jadi pengennya kurang semangatnya di daring,
kurang komunikasi dengan guru kayak gitu loh, tanya jawabnya kurang. Tapi kalau yang agak kurang atau yang agak kurang pinter pengennya ya daring, daripada ketemu malah nggak bisa sih kadang kayak gitu. Mungkin saya lanjutkan Pak untuk pertanyaan berikutnya. Ya, Dari monggo. kelas 8 itu pernah Bapak amati nggak kira-kira dari soal matematika, contohnya bab 1, bab 2 kemarin yang sudah dipelajari itu ketika ada menghadapi masalah, itu mereka berusaha untuk tanya terus sampai paham, atau malah ketika nemu pertanyaan yang susah itu langsung menyerah gitu aja Pak. Kira-kira gimana untuk pengalamannya mungkin Pak? Kalau pengalaman ya ada dua-duanya, pengalaman ada dua-duanya. Ada yang tadi saya sebutkan, kalau misalkan orang yang pintar, kalau anaknya yang pintar itu kadang memiliki misalkan punya soal kayaknya agak salah atau gimana atau dia itu nggak tahu, langsung japri. Saya kan kalau habis ngajar silakan kalau nggak bisa tanya, tapi kalau di Zoom itu jarang ada yang tanya, tapi nanti setelah Zoom selesai mereka pada tanya japri kayak gitu. Kebanyakan kayak gitu karena mungkin tanya lewat Zoom itu malu, jadi tanyanya japri kayak gitu. Seringnya kayak gitu. Oh iya, untuk japri itu misalkan sama Bapak ada sebuah anak itu, kira-kira anak itu bisa jadi paham atau kira-kira malah kebingungan Pak dengan apa ya, maksudnya dengan mungkin cara yang diajarkan beda pada lewat Zoom. Biasanya malah kalau yang japri itu malah lebih paham karena konsentrasinya itu kan lebih apa ya, lebih sedikit loh konsentrasinya. Jadi ya kayak ngajar 5 anak dengan ngajar 1 anak pasti cepat 1 anak kayak gitu. Jadi kalau misalkan diulangi, apalagi di Zoom sudah terus diulangi lagi dengan contoh yang lain, itu bisa kayak gitu. Kalau misalkan di Zoom kan mungkin contoh 1 2 selesai, tapi kalau misalkan di setelah Zoom selesai ada yang tanya japri dikasih contoh lain, oh bisa kayak gitu. Jadi enggak secara tidak langsung mengulangi lagi dengan contoh yang berbeda. Jadi kan penambahan contoh atau penambahan soalnya lagi kan variasinya ada kayak gitu. Jadi kayak gitu. Mungkin ya semua tergantung minat anaknya lagi ya Pak. Kalau emang minatnya udah pengen Ya, kepo sebenarnya tanya, tergantung. mesti dia berusaha tekun dan semangat mungkin untuk benar-benar kenapa ya ini kok nggak bisa tanya sama Pak Slamet, mungkin Iya. bisa biar sampai paham gitu ya Pak. Tapi juga kembali Malah karena kadang itu apa namanya, orang tuanya yang tanya, Pak anak saya itu nggak bisa mau tanya tapi malu kayak gitu orang tuanya. Terus oh ya Bu silahkan nggak apa-apa, nah, tak jelaskan lagi sama orang tuanya. Jadi orang tuanya ya ikut kayak 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 dijelaskan lagi kayak gitu. Seringnya gitu. bisa selanjutnya ini pertanyaannya Pak, dari Ya monggo. pengalaman selama ngajar kelas 8 tuh kira-kira gimana untuk pemahaman konsep siswanya, lalu berdasarkan nilai yang ada kira-kira semester 1 ini materi apa yang dirasa mungkin paling cukup sulit. Nah, terus apakah materi SPLDV ini berdasarkan pengalaman Bapak itu materi yang cukup sulit atau malah kembali SPLDV ini materi yang malah menyenangkan? Kira-kira punya pengalaman nggak Pak selama ngajar kelas 8? Kalau materi SPLDP itu ya nggak terlalu sih menurut saya pas waktu ngajar untuk pengalaman kelas 8 SPLDP nggak terlalu karena paling prosesnya cuman yang penting waktu pemahaman variabelnya itu sama yang penting dia itu tahu oh menggunakan caranya nanti yang substitusi atau eliminasi kayak gitu tuh. Paling cenderung pertama paling bingungnya ini Pak kenapa kalau misalkan perbedaannya nanti kalau substitusi dan eliminasi apa paling kalau misalkan kaitannya tuh kalau eliminasi itu pakai dan kalau substitusi itu memasukkan kayak gitu tuh. Berarti berdasarkan pengalaman materi SPLDV ini dirasa tidak merasa sulit ya Pak untuk anak-anak Ya yang kira-kira mau belajar. nggak terlalu sih nggak terlalu ya mungkin kalau misalnya ya mungkin ada 1 2 tapi nggak terlalu lah.
Kalau berdasarkan pengalaman juga, nah selama semester 1 kelas 8 ini dari beberapa materi yang ada yang kira-kira anak kesulitan paling banyak itu apa Pak? Berdasarkan ya kayak nilai ulangannya atau berdasarkan cara pemahamannya itu kurang atau gimana? Iya. Kira-kira ada nggak Pak? Kalau kelas 8 itu sebenarnya cenderung yang pada bingung itu masalah relasi fungsi. Jadi antara perbedaan sebenarnya kayak misalkan menghitung, anak-anak itu bisa. Tapi kalau dimasukkan ke soal cerita, utawa kalau dimasukkan ke penalaran, logika, itu kadang anak-anak itu bingung. Jadi kalau misalkan untuk menghitung dengan angka ini itu bisa. Tapi kalau sudah masuk soalnya panjang, tulisannya, terus nanti pemahamannya itu pada kebanyakan yang susah itu. Kadang di SPLDV juga kadang di materi untuk soal cerita itu mereka pemahamannya itu kurangnya di situ. Di SPLDV dalam bentuk soal cerita itu kadang anak-anak itu pemahamannya itu kadang kurangnya di situ. Kalau materi-materi yang agak anak-anak itu bingung yaitu kayak logikanya kayak misalkan relasi fungsi itu sebenarnya kan mudah tidak menghitung. Tapi mereka penalarannya kurang di situ karena mungkin masih anak-anak sih ya. Jadi belum terlalu. Oke. Mungkin bisa saya lanjutkan untuk pertanyaan yang terakhir. Selama ngajar kelas 8 itu Pak Slamet tuh mengajarnya gimana sih Pak? Misalkan pakai model pembelajaran apa atau metodenya bagaimana? Kira-kira ada nggak sih Pak yang bisa diceritakan mungkin? Kalau ini dalam pandemi apa dalam non pandemi sebenarnya model itu kan banyak sih ya. Oke. Mungkin dalam pandemi aja Pak, bisa sedikit cerita kira-kira pakai modelnya seperti apa, terus metode yang diajarkan biar anak-anak itu bisa menangkap pemahaman konsepnya. Kira-kira ada nggak sih Pak? Kalau saya modelnya ya kadang pakai apa ya? Kalau di kadang kontekstual kadang ada, kadang kalau seringnya malah saya bikinnya kayak gini. Saya bikin soal, terus biar saya punya tahu anak kemampuannya gimana karena kita kan nggak bisa melihat satu persatu. Jadi saya buatkan soal dan anak itu silakan kalian mempresentasikan soal tersebut dan mengerjakannya kayak gitu. Jadi saya tahu pemahaman anak itu tentang soal ini bagaimana dan cara mengerjakannya bagaimana. Karena ini kan posisinya lagi pandemi jadi nggak bisa tatap muka. Jadi posisinya kadang saya seringnya bikin video. Bikin video kalian menjelaskan materinya ini gimana, nanti cara mengerjakannya gimana. Mungkin ya emang gara-gara kesulitan ya Pak untuk bertemu, jadi gimana caranya biar anak itu bisa paham sendiri, ya mungkin lewat video atau lewat materi-materi yang asik biar bisa dipelajari, mungkin seperti itu ya Pak. Iya. Terus satu lagi untuk saya, untuk mungkin minta izin Pak nanti untuk kira-kira sedikit wawancara ya, sedikit ngobrol gini aja Pak sama 6 siswa itu, nanti terserah mau diberikan kelas apa Pak, karena kebetulan saya juga udah punya kontak salah satu anak kelas 8A sih Pak, Brian. Oh iya, Graham. Nah, itu kira-kira mau disamain 8A juga nggak masalah. 6 siswa itu mungkin Bapak bisa kasih saran 2 nilai kira-kira siswa yang tinggi, terus 2 siswa nilai dengan yang rendah, sama 2 siswa yang kira-kira nilainya sedang Pak. Ya mungkin secara keseluruhan aja sih Pak, nanti bisa diberikan apa informasinya, kira-kira saya harus wawancara yang mana aja teman-teman itu. Oh ya nanti kita buatkan grup 6 anak ya sama Iya, jenengan berarti ya. iya, sekiranya yang menurut Bapak itu ya mana memuat 6 kriteria tadi, 2 nilai tinggi, 2 nilai sedang, sama 2 yang kira-kira yang masih Nilai rendah. rendah. Tapi bebas ya random antara cewek cowok ya. Oh iya, nggak masalah Pak, nggak apa-apa, itu biar saling kenal aja sih. Iya, iya udah nanti kita buatkan. Terus ini juga kemungkinan saya ngomong dulu sama anak
Soalnya Ya. kan kita juga belum ngomong sama anak nanti ya biar kenal sama jenengan kayak. Ya, nggak apa-apa. Oke, mungkin demikian dulu Pak yang bisa aku coba tanya-tanya untuk buat bab satunya nanti. Ya enggak apa-apa. Mungkin gitu aja Pak. Mungkin bisa melanjutkan aktivitasnya. Maaf ganggu pulang kerja. Enggak apa-apa. Tenang aja. Ya, mungkin gitu saja Pak. Bisa meninggalkan Zoom ini. Terima kasih banyak. Selamat sore. Tuhan memberkati Pak. Ya, Tuhan memberkati.